Halo, saya Gary dari By Gary. Kita masuk ke chapter 5 dari Gary's Art of Bookkeeping Accounting ya. Kita akan membahas entry journal pada chapter kali ini. Apa itu entry journal? Ya, atau journal entry ya, kalau di bahasa Inggris kan. Entry journal merupakan istilah akuntansi untuk pencatatan dari sebuah transaksi keuangan ya pada akun-akun pada persamaan akuntansi, teman-teman ya. Ini definisi yang saya buat sendiri ya. Jadi teman-teman ya, maksudnya bagaimana? Kita langsung lihat contohnya saja. Teman-teman di sini sebelum saya kasih contohnya, saya jelaskan dulu ya, 6 jenis entry journal. Ya. Entry journal itu bisa dibedakan menjadi 6 ya, berdasarkan sifat dan tujuannya. Pertama ya, ada entry journal biasa atau juga disebut entry journal umum. Ya. Ini merupakan entry journal yang dibuat ya selama periode berjalan atas kegiatan operasional entitas ya. Jadi kayak bayar gaji ya, atau mungkin membayar beban marketing, membayar fee penjualan ya, mungkin membayar pembelian perlengkapan kantor, ya itu adalah contoh-contoh dari entry jurnal biasa. Kemudian ada entry penyesuaian ya teman-teman nih, merupakan ya entry jurnal yang dibuat pada penyesuaian akhir periode ya. Ini penyesuaian akhir periode adalah tahapan ya teman-teman dalam siklus akuntansi. Kalau yang belum memahami ya apa itu tahapan penyesuaian akhir periode, bisa nonton dulu chapter 4 teman-teman nih, di mana saya ada membahas siklus akuntansi di sana. Nah, teman-teman ya, entry penyesuaian merupakan entry jurnal yang dibuat pada tahap ya penyesuaian akhir periode ya untuk menyesuaikan ya penyesuaian akrual, penyesuaian deferral dan juga penyesuaian lainnya ya. Kemudian ada yang nomor 3 ya, entry penutup. Entry penutup ini adalah entry jurnal ya yang dibuat pada penutupan ya akhir periode. Ini tahap penutupan akhir periode ya untuk penutupan ya seluruh akun sementara atau juga disebut akun nominal. Kemudian yang keempat teman-teman nih ada entry pembalik atau reversing entry ya. Jadi kalau tadi ada entry journal ya atau journal entry, ada entry penyesuaian atau adjusting entry, ada entry penutup atau closing entry. Di sini ada entry pembalik atau reversing entry. Teman-teman ya, reversing entry atau entry pembalik merupakan entry jurnal ya yang dibuat pada awal periode ya untuk membalik ya entry penyesuaian dari periode sebelumnya. Nah, gunanya apa teman-teman nih? Mengapa harus dibalik? Nanti akan kita bahas ya, mungkin di chapter belakangan di series ini. Sekarang kita masuk ke yang kelima, ada entry koreksi ya atau correction entry. Di sini adalah entry jurnal ya yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan entry jurnal lain. Jadi kalau teman-teman ada melakukan kesalahan ya, mungkin di entry jurnal biasa, mungkin di entry penyesuaian, mungkin ada di entry penutup, salah bikin jurnal teman-teman ya, teman-teman bisa buat yang namanya entry koreksi ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin zaman sekarang ya, kan teknologi udah canggih, hampir semua pencatatan akuntansi sudah pakai program ya. Merubah itu gampang teman-teman nih. Tinggal rubah aja inputannya kan, tidak perlu coret sana sini. Tapi teman-teman nih pada kasus tertentu ya, mungkin programnya dikunci ya. Oh ini udah tutup nih periodenya, nggak bisa ngerubah periode lama. Teman-teman bisa buat entry koreksi di periode berjalan ya. Atau mungkin teman-teman yang masih menggunakan pencatatan manual, oh kita kalau sebagai akuntan nggak boleh nih sama perusahaan untuk mencoret jurnal yang telah dibuat, sehingga teman-teman kalau memang salah harus membuat yang namanya entry koreksi untuk pembetulan ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman di sini ada entry konsolidasi ya atau consolidation entry ya. Ini adalah entry jurnal yang dibuat ya saat ingin melakukan konsolidasi data keuangan dua atau lebih entitas keuangan teman-teman nih. Kita akan membahas konsolidasi lebih dalam mungkin di chapter-chapter ujung di series ini teman-teman nih, atau mungkin di series selanjutnya ya. Saya akan ada bahas financial accounting atau akuntansi keuangan teman-teman nih. Saya belum tahu ya. Planningnya belum terlalu matang untuk yang series kali ini. Saya baru planning untuk maybe like 15 chapters. Baru 15 chapter yang baru saya planning. Kita akan menyempurnakannya seiring dengan waktu berjalan, teman-teman ya. Teman-teman, ya, cara membuat entry journal. Sekarang kita bahas ya cara untuk membuat entry journal. Tadi kan kita sudah tahu definisi jurnal ya. Mungkin teman-teman agak bingung ya. Kita langsung aja ya, pelajari dulu cara buatnya, kemudian sama contohnya, teman-teman nih. Nanti baru kita ngeh ya, kita baru paham ya maksud definisinya itu apa. Teman-teman ya di sini untuk membuat entry journal ya, teman-teman perlu pertama-tama ya mengidentifikasi ya transaksi atau informasi keuangan yang ingin dicatat ya. Jadi kalau mau membuat entry journal harus tahu dulu apa yang mau dicatat ya. Setelah tahu ya, kita harus analisis ya, kira-kira apa yang terjadi teman-teman ya, terhadap persamaan akuntansi ya. Dampak dari transaksi ya atau informasi keuangan tersebut itu apa ya pada persamaan akuntansi ya, dianalisis ya. Kalau sudah tahu ya dampaknya, catatlah ya teman-teman nih pengaruh dari dampak tersebut pada akun-akun yang terdampak ya di sisi debit dan juga kredit sesuai dampak yang terjadi. Maksudnya bagaimana ya? Ini adalah contohnya.
Nah, teman-teman di sini Tuan Giri ya menyetorkan modal berupa uang tunai 5 juta ya. Ini adalah ya tahapan nomor satunya. Oh, kita udah tahu nih ya, kita mau mencatat setoran modal ya berupa uang tunai. Kemudian teman-teman pikir, analisis ya, apa yang terjadi di sini ya? Oke, yang terjadi di sini adalah aset bertambah ya, dalam bentuk kas. Kas bertambah 5 juta. Oh, ekuitas bertambah ya, dalam bentuk modal. Modal bertambah 5 juta. Ya. Jadi, oke, aset bertambah 5 juta, ekuitas bertambah 5 juta. Balance ya, balance ya. Nah, teman-teman nih, kas itu kan aset ya, bertambahnya di mana? Di debit ya. Maka dari itu, jurnal ya teman-teman ya. Di sini ada contohnya. Akun ya, kas di debit. Teman-teman, ini adalah contoh sederhana dari jurnal ya. Kemudian teman-teman, ini adalah contoh sederhana dari kolom jurnal ya, atau tabel jurnal. Kemudian teman-teman ya, ekuitas bertambah ya. Bentuknya modal ya. Bertambah di mana ekuitas? Di kredit teman-teman ya. Yang belum tahu ya cara menentukan debit dan kredit, cara menentukan yang tambahnya di debit atau berkurangnya di debit, apakah bertambahnya di kredit ataukah berkurangnya di debit, di kredit ya. Berarti kan belum tahu tuh namanya saldo normal dan juga akun kontra ya, teman-teman. Bisa pelajari dulu chapter 2 atau chapter 3, saya lupa. Teman-teman pelajari dulu ya apa itu saldo normal dan juga akun kontra, judul chapternya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini modal 5 juta di kredit ya. Tulis keterangannya setoran modal dari Tuan Giri. Oke, kemudian nomor 2 ya, Tuan Giri membayar jasa iklan ya, 200.000. Kita udah tahu nih mau catat ya pembayaran jasa iklan. Analisis ya teman-teman ya, apa yang bakal terjadi ya di transaksi ini. Oke ya, beban bertambah teman-teman ya. Beban bertambah 200.000. Bebannya keterangannya adalah beban iklan ya. Buatlah akun namanya beban iklan. Kemudian ya, apa yang berkurang? Kas berkurang teman-teman. Ini di sini kas berkurang atau asetnya berkurang ya. Aset berkurang 200.000 ya. Kemudian beban iklan ya bertambah 200.000. Cara mencatatnya gimana ya? Kan aset berkurang di kredit, berarti catatlah di kredit ya untuk kasnya. Beban kan bertambah di debit, maka catatlah di debit untuk bebannya. Lalu teman-teman nih, keterangan nih buatlah ya pembayaran jasa iklan 200.000 ya. Keterangan ini bebas ya, bahasanya tidak perlu terlalu ada template ya, tidak perlu ada format khusus ya. Yang penting menjelaskan yang transaksi yang ada. Kemudian teman-teman, Tuan Giri menerima pendapatan jasa 500.000 ya. Di sini ya, analisis apa yang terjadi ya. Aset bertambah dan pendapatan bertambah ya. Maka dari itu teman-teman nih, aset yang bertambah kan kas ya, maka debitlah kas ya teman-teman. Debit kas 500.000, kemudian kreditkan kas karena kreditkan pendapatan jasa ya karena pendapatan jasa bertambah yang 500.000. Kredit jasa 500.000. Keterangannya kemudian ditulis ya teman-teman ya. Oke ya, maaf ya, tadi ada iklan sedikit ya. Saya di telepon. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini teman-teman ya, kita udah dapat ya tiga entry jurnal ya untuk 3 transaksi. Di mana tanggalnya saya kosongin ya karena di sini nggak ada keterangan tanggal. Akunnya ya sudah saya buat, teman-teman bisa perhatikan ya kalau membuat entry jurnal ya atau journal entry, teman-teman perlu perhatikan ya. Kita kalau di akuntansi biasanya ya ada standar khusus di mana kalau akunnya dicatat di kredit ya, itu dikasih spasi gitu teman-teman di ke kanan kan gitu. Jadi kayak gini nih modal ya 5 juta kan. Dia lebih ke kanan daripada akun yang di debit ya. Jadi ini biar gampang dibaca ya. Oh, kalau kasnya di sisi kiri sini berarti dia pasti saldonya di debit nih pas dibaca jurnalnya. Kalau dia agak ke kanan ya, maka dia pasti oh ini pasti di kredit nih teman-teman gitu ya. Jadi ada sedikit standar khusus teman-teman nih yang harus dipatuhi biar mempermudah ya sesama akuntan untuk membaca jurnal. Kemudian di sini ada nomor akun ya. Nomor akun ini adalah kode unik ya untuk masing-masing akun. Kita akan bahas nomor akun lebih lanjut di chapter 6, teman-teman nih. Apa itu nomor akun? Kegunaannya apa ya? Bagaimana menyusunnya? Ini untuk sementara teman-teman bisa abaikan saja dulu ya. Tapi nanti kalau bikin jurnal teman-teman tabelnya itu ada seperti ini, ada nomor akun. Kemudian teman-teman nih, di sini ada debit kredit yang tadi sudah saya jelaskan cara ngisinya dan keterangannya. Keterangan jangan sampai lupa. Keterangan ini sangat penting karena saat kita membaca ulang ya, kita belum tentu teman-teman ya tahu itu transaksi apa. Memang kalau beberapa transaksi gampang yang dibaca. Oh, beban iklan pada kas ya. Oh, ini udah pasti pembayaran jasa iklan ya. Jadi kalau anak accounting ya baca jurnal kayak gini ya, beban iklan debit 200.000, kas kredit 200.000. Mereka bacanya gini teman-teman ya. Beban iklan 200.000 pada kas 200.000. Maksudnya adalah beban iklan di debit 200.000 ya, lalu ada kas di kredit 200.000. Dia pakai kata-kata pada, teman-teman. Beban iklan pada, teman-teman. Beban iklan 200.000 pada kas 200.000 gitu ya. Teman-teman ya, perlu keterangan ini diisi ya. Memang beberapa transaksi sederhana bisa sih dibaca dari jurnal aja, kita udah tahu itu transaksi apa. Tapi ada beberapa transaksi yang mungkin teman-teman nanti akan jumpai ya saat bekerja itu nggak semuanya bisa dibaca dari keterangannya. Memang bisa dapatlah gambaran kasarnya, tapi
lebih baik ditulis keterangannya, jadi lebih detail ya. Tidak tebak-tebak juga jadinya teman-teman nih. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Teman-teman di sini saya ada kasih ya 3 transaksi yang perlu dicatat ya. Buatlah entry journal dari situasi berikut teman-teman nih atau transaksi berikut. Tuan Giri pertama ya membayar uang muka 40% senilai 400.000 ya atas pesanan pembelian perlengkapan kantor 1 juta. Oke, jadi teman-teman di sini Tuan Giri ada ngasih uang muka ya kepada pemasok ya atau vendor. Vendor atau pemasok itu adalah istilah untuk orang yang memberikan jasa atau barang teman-teman ya kepada kita teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini Tuan Giri memberikan uang muka ya, dia kasih DP ya, down payment 400.000 di depan untuk pesanan ya. Ini baru pesan ya, jadi belum terima barang, baru pesan aja. Perlengkapan kantor nilainya 1 juta. Kemudian ya di nomor 2, Tuan Giri menerima ya fisik perlengkapan kantornya, baru dia terima. Tadi kan baru pesan tuh dan dia DP ya, baru dia kasih uang muka. Sekarang ya di nomor 2, dia udah terima barangnya ya. Beserta ya. Jadi waktu dia terima barang, dia langsung terima nih tagihan ya, kurang bayar 600.000. Langsung dikasih tahu nih ini nomor rekeningnya bayar di sini. Oke, jadi teman-temannya di transaksi nomor 2 kira-kira catatnya bagaimana ya? Kemudian di nomor 3, Tuan Giri ya membayar sisa kurang bayarnya atas pembelian perlengkapan kantor. Dia jadi bayar 400.000 di depan kan, karena belum terima barangnya. Waktu terima barangnya dia dapat tagihan kurang bayar 600.000. Setelah itu ya kurang bayarnya dia bayar ya teman-teman nih. Nah jadi teman-teman coba dibuat ya jurnalnya bagaimana. Karena teman-teman akan menjawabnya di kolom komentar. Jadi tulis jawabannya begini aja ya. Ini ada format jawabnya ya. D ini artinya debit ya. Kemudian 00000 ini adalah nomor akunnya. Jadi misal teman-teman nih saya mau buat contoh utang usaha pada kas teman-teman. Jadi saya buat di sini ya debit ya 21001 utang usaha ya. Nilainya nanti teman-teman tentukan sendiri. Kemudian kredit ya 1100 teman-teman ya. Nilainya juga teman-teman tentukan. Nah, kurang lebih begitu ya. Tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan saya tanggapi benar bila benar. Bila salah, saya tanggapi salah. Dan saya beritahu ya mengapa salah. Benar itu apa. Semoga materi di chapter 5 ini mudah dipahami ya. Sampai jumpa lagi ya di chapter 6 teman-teman ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di chapter ke-6.